Wah, elok melon nih. Melon pentil. Dunjur mlaku ngulon, bojone nesu njaluk melon. Wah, iki sesuk bakal gede iki. Pentil. Wah, pemirsa, ini adalah pentil melon di Desa Sitokarto, Kecamatan Kudian, Kabupaten Sleman. Kita akan bersama-sama menuju ke sana sekaligus melihat produksi jahe merah dan kroto. Kroto ki andok semut ngangrang. Penasaran toh? Yuk. Desa Sitokarto adalah desa di Kecamatan Kudian, Kabupaten Sleman. Semula Sitokarto merupakan wilayah yang terdiri dari 3 kelurahan. Masing-masing adalah Kelurahan Rewulu, Wirokraman, dan Kelajuran. Berdasarkan maklumat pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946, maka 3 kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu desa yang otonom dengan nama Sitokarto. Wah, demes namanya. Yang kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan maklumat nomor 5 tahun 1948. Desa Sitokarto terkenal dengan potensi pertaniannya, baik itu padi, buah maupun sayuran. Kalau melihat pentil buah melon yang melenik-melenik ini, rasa-rasanya bisa menjadi obat kepenatan kalau sudah capek bekerja. Bisa dibayangkan buah melon ini 1 bulan lagi pasti sudah besar dan ranum, pasti enak dan seger. Nah, tanaman buah melon ini dibudidayakan oleh petani di Dusun Sorolaten. Melon ini cukup bisa menghasilkan yang lebih dibandingkan dari hasil pertanian padi. Tentang pemasaran melon ini sudah ada dan sudah beberapa kali, bahkan sudah 1 tahun lebih. Ini cukup mudah. Kita kadang tani tinggal telepon saja, itu sudah siap. Nanti yang sebagai pembeli itu sudah datang ke lahan lokasi, kemudian nanti sudah dinamakan bisa hasil panen, dirinci, digolongkan menjadi golongan 1, 2 dengan harga yang berbeda juga. Nah, itu adalah keuntungan dari petani khusus melon ini dan cukup menggembirakan hasilnya. Selain mengembangkan aneka macam tanaman pangan, buah dan sayur, warga Dusun Sorolaten juga tertarik membudidayakan kambing Etawa. Meski dipelihara secara tradisional, kambing yang dikenal dengan kupingnya yang menjuntai ke bawah ini dibesarkan untuk dijadikan indukan. Sebab hampir semua kambing Etawa ini berkelamin jantan. Kabeh wedhuse lanang.
Dusun Sorolaten juga dikenal dengan pemasok ayam pedaging yang berkualitas. Ribuan ekor setiap hari dibawa dengan truk-truk besar keluar daerah. Ayam-ayam ini kemudian disetor dari peternak ayam di sekitar desa dan dikumpulkan di satu tempat untuk memudahkan pengiriman keluar daerah. Memanfaatkan potensi desa yang banyak ditumbuhi pohon bambu, warga Sorolaten membuat kerajinan kandang untuk menampung ayam yang mau dikirim keluar daerah. Nah, ini seorang warga Sorolaten, Mujira Harjo namanya. Secara kebetulan salah satu ayam jagonya mempunyai keunikan, yakni di kepalanya muncul tanduk layaknya taji ayam. Sebelumnya Mujira Harjo hanya melihat satu benjolan di kepala ayamnya. Namun lama-lama semakin tumbuh seperti sekarang ini. Ia menyebutnya Songgo Langit. Warna yang indah adalah keistimewaan burung lovebird. Keistimewaan lainnya, dia seringkali dipakai sebagai simbol kesetiaan. Karena biasanya pejantan lovebird hanya berpasangan dengan satu betina saja. Beda karo bebek ya. Burung ini juga dikembangkan oleh salah satu warga Sorolaten, namanya Dion. Faktor kebersihan dan makan yang rutin menjadi kunci keberhasilan pengembangan lovebird ini. Ana wong marahi wae ora kok. Anjir kok ngeruyuk. Ora wani jen-jen. Apa? Wanine kok keruyukan. Oh. Tuh kan. Anika wanine iki ora jen-jen ning kono keruyuk. Sing royok sapa? Anika ngono dikeroyok sak kemenge kok. Hanya sinten, mungkin kalau wangi. Semut kangkang. Oh, semur ngangkang toh. Semur ngangkang kan selawase orang mungkin toh. Mungkin dari mungkin kalau tegel. Dadi niku anak buah sampean. Nggih, anak buah kula kabeh. Semut barang niku anak buah sampean to? Anak buah kabeh. Ini Pak Widodo pundi? Telak kula. Ya wis, nggih, ayo. Mbak apa lek? Mlaku ta lek? Mampah. Niku jane wis rada suwe sing arep nggone Pak sinten? Pak Widodo. Iya, semut ngangrang, lakon balas dendam tenan wis sambato bokpo ing ngakoso Ibu Perti. Ha ha wah. Lho. Wonten menapa Mas Angger? Niki mboten galak. Semut bareng ruyuk kula kok niku mboten. Nek sing riyuk niku wonten wit-witan Mas Angger. Niki pangupa jiwa kula ternak semut ngagem toples. Oh. Mboten galak. Berarti ini semut-semut ngangrang ini anak buah sampean. Anak buah saya. Loh. Enggak galak. Ya. Karena sama Jami ben. Loh. Hati-hati Mas Angger. Hati-hati. Masuk. Aduh Mas Angger hati-hati. Mas Angger ini hati-hati. Ceritanya gimana toh? Kok semut wae iso kena nggo golek pangan nggo pangupa buga itu? Ya, ceritanya berawal dari saya melihat di pangsa pasar, yaitu di tukang-tukang pakan burung. Ternyata kok selalu langka kroto. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk sekolah, Mas Angger. Nah, saya sekolah di Gamping. Setelah sekolah, saya ikut budidaya ini. Dan sampai saat ini saya adalah salah satu murid yang terbesar di Jogja. Wah, Pak Jer,
tingkat-tingkatan iki kayak sapa sing gawe? Ya, jadi semut-semut ini kalau yang di luar kan sarangnya pakai daun Mas Anggir. Nggih. Kalau di sini cenderung atau identik dengan semut-semut ngarang ini tidurnya di apartemen alias Oh. toples. Nah, Oh, sampai tingkat-tingkat gini. iya, ini bikin sendiri Mas Anggir nih. Semutnya. Semutnya bikin sendiri. Wow. Jadi kita taruh toples kosong, Ya. dia akan buat rumah sendiri seperti ini. Ini telurnya Mas Anggir. Nah, ini telurnya. Oh. Telurnya namanya telur super. Nggih. Tidak ada sampahnya, tidak luka, namanya telur super. Makanya harganya agak mahal dibanding telur-telur yang ada di pasaran. Kan nggak basi. Berarti kemungkinan semakin lama semakin tinggi tingkatannya nggih Mas Wito? Betul, semakin lama semakin tinggi semakin penuh. Sehingga telur yang dihasilkan dari semut ngangrang ini semakin banyak. Nah, nantinya kalau satu telur sudah penuh, tidak dipanen, nanti ditangkarkan. Satu toples jadikan 2 toples. Begitu terus kelipatannya. Pasokan kroto saat ini masih mengandalkan dari alam yang bergantung pada pencari kroto. Semakin maraknya perburuan kroto membuat populasi semut ngangrang penghasil kroto semakin berkurang dan berdampak buruk terhadap ekosistem. Melalui uji coba yang cukup lama, kini ternyata kroto bisa dihasilkan dari budidaya semut kroto tanpa pohon. Wah, efektif dan efisien alias ngirit dan tidak bertele-tele toh. Bahkan bisa dilakukan di dalam rumah ataupun lahan sempit sekalipun. Kroto yang dihasilkan dari budidaya merupakan jenis kroto super yang memiliki kualitas maupun kesegaran, sehingga sangat diminati oleh pecinta burung ocean. Budidaya semut kroto tanpa pohon sangat mudah, sangat gampang, karena bisa dilakukan sebagai usaha sampingan yang punya nilai ekonomis cukup tinggi, karena biaya pemeliharaannya sangat murah. Mas Aji Ponto penjenengan kan dikenal gurunya Mas Widodo untuk budidaya kroto nggih. Nggih, leres. Tadinya idenya itu pripun to? Idenya sebenarnya karena kita melihat kroto ini boleh dikatakan menjadi barang langka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hampir semua wilayah itu kekurangan pasokan kroto. Itu yang pertama. Yang kedua, harga kroto ini makin hari kok makin naik. Inilah yang membuat kita berusaha untuk merintis kroto ini menjadi binatang ternakan. Harapan kita ke depan ya kroto ini tidak hanya sekedar untuk konsumen burung, tetapi benar-benar menjadi produk yang bisa dihasilkan bagi para peternak-peternak semut kroto. Tadi Mas Widodo sempat cerita kalau kroto super harganya mahal. Kira-kira mencapai angka berapa nih per kilonya? Untuk saat ini harga kroto super itu berkisar 180 sampai 250.000 per kilo. Wah, pakan manuk segitu harganya. Wah, edan. Elok. Nggih. Wah, ini pasti banyak teman-teman kita, sedulur-sedulur kita yang juga tertarik untuk budidaya seperti ini. Menapa sampun wonten orang lain yang kepengen nyecep ngilmunipun Mas Aji Ponto? Selama perjalanan kita beternak selama 2 tahun, hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah kita Jakarta sosialisasikan, mulai dari Jakarta, kemudian Sumatera, Kalimantan, Denpasar, wis to. sampai dengan Aceh. Ya kan? Ganjarane oke banget Pak Amin, Omen. amin. Oke, terus untuk pemasarannya, karena kan harganya juga tidak murah nggih. Nggih. Angel mboten carane adol niku. Sampai hari ini justru malah dari pengepul krotonya yang nyerbu ke kita. Jadi bukan kita mencari pedagangnya, malah kita yang didatengin oleh pedagang-pedagang kroto. Wah, Ya kan? Bahkan permintaan kroto ini tidak hanya sekedar lokal saja, bahkan dari Malaysia, Singapura, kemudian Vietnam sampai dengan Cina. Kalaupun kita bisa suplai, mereka mampu menampung dalam jumlah yang cukup besar. wah, kroto wae kudu golek paspor ya sajake keluar Nggih. negeri ya.
Wah, elok. Terus ini setahu saya kan kroto ini tinggi pakan manuk sing larang-larang. Berarti kan untuk konsumennya juga mboten wong bahan-bahan to niku. Untuk saat sekarang memang penggemar burung itu sebagai konsumen utama produk kroto, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang mulai rame di pemancingan ikan. Oh, oke. Bahkan salah satu pemancingan di Bekasi itu per hari bisa membeli kroto itu 30 kilo per harinya. Kok kanggo talek? Oh, ini bukan talek Mas Anggir. Ini tepung tapioka atau paprikanji. Oh. Nah, fungsinya untuk ngolesin yang ada di ember ini supaya semuanya tidak naik ke atas, tidak lari menggigit yang panen. Nah, karena apa? Ini saatnya sudah mau panen Mas Anggir. Jadi saat panen itu kira-kira penuh seperti ini Mas Anggir. Nah, ini sudah saatnya panen. Sehingga ini mau pasaran. Lah oke tenan. Oh ini nggak banyak Mas Anggir. Kalau kemarin kesininya kemarin ini penuh semua Mas Anggir. Kebak. Kebak. Wah. Yang ini kemarin kita kirim ke Padang. Yang ini ke Jambi. Yang sebelah ini ke Denpasar. Lintas Nusantara. Nusantara Mas Anggir. Jadi ini Lek mau kurene panen. wingi no jan iso dirubung semut tenan. Betul. Oke terus ge. Nah, ini seperti ini Mas Anggir. Nah, tujuannya biar licin Mas Anggir. Oh, Nah, tujuannya biar licin. Terus anu Mas, Nggih. saat manen yang paling tepat ki kapan toh? Biasanya nunggu penuhnya. Jadi penuhnya kapan kita panen. Jadi Jadi tidak selalu waktunya tidak. Yang penting sudah penuh saja Mas Anggir. Kalau sudah penuh kita panen. Jadi kalau penuh itu biasanya sudah banyak telurnya. Ini cara panennya. Ketika kita ngambil, ngelem. nah, ini lengket Mas Anggir. Ini susah sekali nih. Ini kalau cuma dipancal gitu nggak roboh ini. Nah, lalu di tengah garis seperti ini Mas Anggir. Nah, diadukkan yang dhuwur. Oh. Nah, Iya. ini cara panen seperti ini. Oh, ini Mas ya Anggir. rumah-rumah bikinan semut Ini sendiri. rumahnya. Rumah gawe dhewe tadi. Iya, betul. Oh. Ini sarang yang dia bikin seperti ini yang dihasilkan. Oh, iya. Nah, kita mulai Mas Anggir ya. Ini kita perusak seperti ini. Rusak seperti ini. Nah, itu Mas Anggir. Banyak sekali kan? Nah, baru kita masukkan ke sini Mas Anggir. Nah, sisa daripada yang ada di toples kita kembalikan ke tempat semula. Nah, Ben gawe omah meneh. ben gawe omah meneh seperti ini. Oke. Oh iya, betul Mas Anggir. Gue. Nah, ini kita saring seperti ini sampai 5 kali Mas Anggir. Biasanya 5 kali itu sudah bersih. Nah, itu Mas Anggir. Jadi nggak perlu pakai galah Mas Anggir. Nggih. Nggak usah perlu pakai galah, nggak usah perlu susah-susah. Nanti panen kroto itu hanya di dalam ruangan seperti ini. Jadi nanti kalau orang-orang yang kampung nggak mau tiru-tiru, yang panen kroto orang kota malah Mas Anggir. Iya. Ternyata krotonya ndak sama dengan yang dijual di toko pakan burung di pasar-pasar. Hasil budidaya Mas Widodo ternyata wah, putih bersih. Makanya dikatakan sebagai kroto super karena ndak ada kotorannya. Dan harganya juga jauh lebih mahal dari kroto biasa. Wah. Ternyata dari semut ngangkrang yang sering dianggap remeh bisa menghasilkan kroto yang bagus dan tentu saja bisa menjadi profesi baru yang menjanjikan. Ayo toh, lawong pemesan kroto dan semut pelanggannya Mas Widodo ini bisa sampai Jawa Timur hingga Sumatera kok. Wah, ini sudah jadi saon 24.000 nggih. Ya, ini tadi 1 on lebih Mas Anggir. Jadi hanya kita ambil sedikit aja. Kalau kita jual di pasaran saat ini 2.400 sampai 2.800 saat ini. Karena di pasaran lagi langka yang namanya kroto. Seperti itu Mas Anggir. Sik kok 2.400 24.000 toh. Iya Mas Anggir. Ya. Tadi saya mau bilang 24.000. Ndak podo. Iya, ndak podo gitu Mas Anggir gitu. Ya. Sik, tadi kok enten napa to niki, Mas? Oh, ini jangan Mas Anggir. Ini bibit jahe merah yang mau saya tanam besok. Oh. Ini mau saya tanam Mas Anggir, jahe merah. Jahe Iya, merah. Iya. Oke.
Caranya pripun caranya? Nah, kalau sebenarnya kalau mau tahu tata cara tanam jahe, nanti ada di depan Mas Anggil. Oh, Yuk, kita mulai. Kita lihat kita sana. iki nggone ya ora patek luas kok. Iya, monggo Mas Anggil, Oke. monggo. Haha, ini tak ada rotan, akar pun ternyata jadi. Halaman sempit di sekitar rumah ternyata bisa dimanfaatkan lebih produktif sebagai media bertani untuk menambah isi kantong kita. Akhir-akhir ini beberapa warga dusun Sorolaten mengembangkan teknologi sederhana, yaitu menanam jahe dalam karung bekas atau dalam plastik polybag. Teknologi ini terbilang sangat praktis, mudah dan murah, namun bisa menghasilkan tambahan uang saku yang fantastis. Ini bahan-bahan untuk membuat media tanam. Ini baru kita tambahkan yang namanya dolomit atau pasir pertanian. Fungsinya untuk menetralkan pH. Setelah ini baru kita taruh yang namanya katul, Mas Anggil. Nah, katul ini fungsinya untuk persediaan makanan mikroba. Ini tetes tebu kita campurkan. Tetes tebu. Kira-kira setengah cangkir saja. Biar rumputnya nggak tumbuh, kita kasih yang namanya suplemen juga. Ini cukup dengan 1 tutup saja, cukup. Biar nanti pengakarannya lebih cepat, kita taruh yang namanya hormon. Nah, ini 2 tutup, Mas Anggir. Nah, sudah cukup, baru kita tambahkan namanya air, Mas Anggir. Perbandingannya nanti 1 ember ini cukup untuk siram. Kita campur lagi, Mas Anggir. Nah, nanti sisanya untuk siram daunnya, Mas Anggir. Nah, sudah seperti ini. Ini nanti kita ungkep selama 4 hari. Nah, ciri-ciri nanti pupuk ini jadi akan terasa panas. Kalau dipegang panas mengeluarkan uap. Kebetulan ini salah satu contoh yang sudah jadi, Mas Anggir. Semuanya. Unsur itu sudah ada di sini semua. Semuanya sudah ada semuanya, tinggal nanti tanam saja, kita siramkan. Baru kita masukkan bibitnya. Bibit jahe merahnya kita masukkan. Nanti akan keluar tunasnya kira-kira sekitar 8 hari. Tanaman jahe yang sudah ditanam di polybag selanjutnya disiram secara rutin 2 hari sekali. Kadang tani bisa menambahkan larutan hormon dalam air siraman agar tanaman jahe merah bisa semakin berkembang umbinya. Dari 1 polybag rata-rata modalnya hanya Rp5.000. Nantinya kalau sudah panen akan memperoleh pengembalian hingga ratusan ribu rupiah selama 8 bulan. Sungguh sangat menguntungkan ya. Wah, ini jahe merah umur sebulan, sak jengkal. Ini umur 4 bulan segini, besok 8 bulan segini. Wah, mongko 1 polybag seperti ini bisa panen 10 hingga 15 kilo. Wah, berarti besok edisi Sobo Desa berikutnya saya sudah panen, wong ini sudah diparingi sama Mas Widodo 2 bibit. Nah, Sobat Desa, sugih wawasan, sugih sedulur, salam.